the spread of the coronavirus has pushed the pause button on one of the world's biggest economic powerhouses. We're coming on the air at this hour with breaking news there. Wall Street ending one of the worst weeks of trading since the financial crisis in 2008. We're starting to get to that point where those supply chains are going to have massive disruptions. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang merebak di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan. Bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga berdampak di sektor lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak buruk dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan social distancing melalui pembatasan fisik, menghindari kerumunan, dan bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan ini menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat menurun pesat, terutama di sektor pariwisata. Sektor pariwisata sendiri mengalami kerugian yang cukup drastis akibat adanya penyebaran COVID-19. Selain karena pemerintah mengharuskan tempat wisata untuk ditutup sementara waktu, kerugian ini juga diakibatkan oleh menurun drastisnya turis asal mancanegara untuk datang berwisata di dalam negeri, seperti wisatawan asal Cina. Pada tahun 2019, terdapat 2 juta kunjungan wisatawan dari Cina ke Indonesia yang menyumbangkan devisa sebesar 39,2 triliun rupiah. Sektor pariwisata berperan andil dalam pengembangan perekonomian negara. Menurut buku saku Kementerian Pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar 946,09 triliun rupiah. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2018 mencapai 229,5 triliun rupiah atau meningkat 15,4% secara tahunan. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Sulit untuk berwisata dalam kondisi ini. Aktivitas berwisata dapat dilaksanakan leluasa apabila sudah ada obat dan vaksin yang layak dikonsumsi. Namun sampai saat ini, obat ataupun vaksin masih dalam pengembangan. Terlepas dari semua itu, kehidupan harus terus berjalan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu kebijakan penerapan New Normal. New Normal adalah suatu tatanan hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Di era kenormalan baru, industri pariwisata harus mengikuti protokol kesehatan dalam mengemas jasa layanan wisata. Standar baru, kebiasaan baru, dan kultur baru di sektor pariwisata harus dikembangkan sehingga produk baru pariwisata yang tepat dan memuaskan pun dapat dikreasikan dan disodorkan kepada para wisatawan di era new normal. Beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh industri pariwisata di era new normal. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan dengan berfokus kepada keamanan, kebersihan, pelayanan, lingkungan, dan fasilitas. Pandemi COVID-19 ini juga menjadi refleksi dalam sektor pariwisata Indonesia untuk memikirkan produk pariwisata baru yang berkelanjutan. Salah satunya dengan tidak hanya mengembangkan pariwisata berjenis mass tourism, tetapi juga mengembangkan pariwisata berkonsep niche tourism. Niche tourism yaitu strategi pariwisata yang terfokuskan pada suatu bidang dengan mengutamakan experience-based tourism dalam jumlah wisatawan yang sedikit. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam yang unik. Kekayaan ini membuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk memperkuat niche tourism-nya. Bentuk niche tourism dapat berupa wisata kebudayaan, wisata untuk edukasi seperti agrowisata, wisata spiritual dan kepercayaan, wisata seni, wisata fotografi, dan bahkan wisata volunteering. Seperti contoh di Bali. Model pariwisata di Bali yang awalnya identik dengan bentuk
mass tourism seperti berselancar, klub malam, wisata pantai dapat dimodifikasi dengan niche tourism berupa wisata melihat lumba-lumba, wisata menangkap ikan, dan berkebun secara tradisional, wisata kuliner, ataupun wisata membatik. Selain itu, alternatif wisata baru yang dapat dikembangkan antara lain virtual tour, wellness tour, solo travel, dan wisata staycation. Sebagai kesimpulan, pandemi global COVID-19 telah berdampak di semua sektor tanpa terkecuali sektor pariwisata, yang berakibat pada melemahnya ekonomi negara dan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada poin ke-8, yaitu meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, maka berbagai upaya harus dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Walaupun di tengah pandemi global yang belum juga selesai, salah satunya yaitu melalui peningkatan sektor pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menciptakan pariwisata berkelanjutan melalui inovasi atau alternatif wisata baru yang efektif dan menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan dinilai sebagai suatu hal yang penting dalam era new normal.